Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So let me introduce ourselves. My name is Sylvia Febriani Lanwar as pelaku pembuli, and this is my partner. Dan dari Rizka Istama sebagai konselor atau guru BK. So in this video we will share to you guys about penyelesaian kasus pembulian dengan pendekatan psikoanalisis. Oke. Jadi pendekatan psikoanalisis ini ditemukan oleh Freud pada tahun 1896. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan teori ini berdasarkan Arlo. Dia seorang penganut. Tadi kan penemu ini penganut yang dikutip dari tahun 2005. Jadi menurut beliau ada 4 langkah dalam melakukan pendekatan ini, dalam melakukan konseling. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pengembangan transferensi, yang kedua ada bekerja melalui transferensi, tapi itu kadang ditumpang tindih jadi 3 gitu, jadinya nggak 4. Yang terakhir ada resolusi. Jadi di pembukaan ini klien ini atau konseli menyatakan tentang dirinya, memperkenalkan tentang dirinya kepada konselor, dan konselor mengamati. Kemudian pada tahap transferensi, yang pada tahap pengembangan ini, mulai si konseli ini atau klien ini menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Kemudian di resolusi kita memberi solusi tentunya kepada klien ini. Jadi tadi kan saya bilang transferensi itu sebuah kegiatan atau sebuah treatment dari konselor, yaitu pelimpahan perasaan, pengalaman di masa lalu klien atau konseli yang dilimpahkan kepada konselor begitu. Nah, di sini peran konselor yaitu untuk membantu klien mencapai kesadaran diri dalam menghadapi kecemasan itu. Kedua, konselor juga memberi perhatian terhadap keadaan yang dialami konseli. So, let's get started. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sylvia, kamu kenapa? Jadi ada kasus apa lagi? Udah dapat aduan dari teman kamu. Kamu mau bully katanya. Kenapa? Kenapa sih, Bu? Gak apa, anggap aja ibu, jangan ngambil guru kamu deh. Kamu anggap ibu teman kamu. Gak apa, cerita aja. Ibu gak akan menghakimi salah satu dari kalian. Ngomong aja, gak apa, ibu gak bakal nanya kamu deh. Oh enggak, cerita dulu. Nanti kita cari benang merahnya, kita cari titik tengahnya di mana gitu. Ini gak ada salah atau benar. Emang yang ada sih Bu? Ibu gak bisa ngasih tahu karena ibu tahu itu akan memercikan aku kembali kalau ibu ngasih tahu. Yang ibu dapat intinya kamu ngebully Putri katanya. Kenapa? Ibu nggak tahu aja. Nggak apa-apa sih ibu. Kita cuma main aja. Kita cuma apa ya? Gimana sih kalau orang main, anak-anak main ya main aja. Main apa kalau ibu bilang kamu? Ya main aja. Gimana sih kalau main? Ya main inilah, main itulah gitu. Main apa? Main bekel? Main HP? Itu ibu main. Ya main sama temen. Main atau main berolok? Main Serius. serius. Main kayak gimana sih yang kamu maksud? Kali aja cara pandang kita tentang main itu beda. Iya main. Selama orang-orang suka, ya itu namanya main. Tapi Putrinya nggak suka, berarti itu bukan main. Kamu mempermainkan dia, iya. Tapi bukan permainan itu. Emang kamu ngapain kalau ibu boleh tahu? Maksudnya gimana sih ceritanya tuh? Gitu. Ibu pengen tahu aja dari versi kamu. Tadi Putri udah kesini, jadi
ibu nggak pihak salah satu karena kan ibu belum dengar juga dari kamu, jadi ibu pengen dengar dari kamu dulu, nanti baru oh gitu tahu gimana ceritanya. Ya nggak apa-apa sih, kita main aja kayak main aja si Oh, main. putri ulang tahun ya kita rayain lah. Gimana sih kalau rayain ulang tahun? Pagi Itu pasti ya ceplok gitu, telur digituin, terigu gitu aja. Itu kan namanya main sesama teman. putrinya senang atau nangis? Seneng lah. Putri pasti nangis tadi kayak ibu katanya, bu saya nggak suka Sylvia memperolok saya katanya gitu, dia nggak happy, berarti itu bukan main. Kamu ada masalah apa sebenarnya? Apakah ada masalah pribadi ya sama dia? Kamu temenan kan satu apa bahasa? Satu circle kan sama dia? Iya. Ya atau kamu ada sentimen pribadi atau dendam pribadi atau dulu dia pernah ngapain kamu? Kamu cerita aja nggak apa-apa. Jadi kan yang ngajak main duluan itu kan si Putri kan. Awalnya tuh saya sama Gila sama Elsa itu sebenarnya apa ya, mainnya tuh biasa-biasa aja, kita main aja biasa gimana sih ya kan. Terus si Putrinya kan, Putri kan anak baru ya Bu ya, jadi apa ya, jadi kan saya Gila sama Elsa kan mau karaoke kan, si Putri mau ikut, ya udahlah kita jabanin, ya udah kita ke anak baru gitu kan. Habis itu saya nggak tahu kenapa kayaknya si Putrinya itu kayak ngerasa wah banget ya. Jadi karaoke itu kita nyewa karaoke itu dia yang bayarin, oke, it's fine. Karena dia inian mau apa sih namanya, Ngebosin. Uh, Kamu emang enak loh bayarin. tapi bukan itu sombongan ya. I mean tuh kayak dia anak baru loh. Ini maksudnya temenan ya temenan aja, nggak usah kayak gaya-gayaan mau ngebosin. Terus dia itu apa sih namanya, pas saya kamar mandi Gila sama Elsa tuh cerita kalau si Putri itu ngomongin saya macam-macam, padahal kan notabene kan dia baru masuk Bu. Emang kalau misalkan kayak gitu ada gitu orang yang nggak kesel sama, maksudnya dia ngomong sesuatu padahal kita baru saya baru kenalan tapi dia udah cerita macam-macam ke temen saya yang udah kenal lama saya banget. Oh dia bikin isu-isu yang nggak benar, isu-isu miring gitu. Iya. Kalian sebelum ini kan kalian SMA kelas 2, jadi baru masuk. Dulu udah pernah sempat temenan nggak, bisa kayak di SD atau di SMP mungkin? Kamu pernah temenan sama dia gitu? Nggak ada. Kita baru kenal kok sekarang. Benar, berarti nggak ada dendam pribadi yang dulu kamu nggak suka banget gitu sama dia gitu. Nggak ada. Kamu jangan, ibu tahu sebenarnya ada sesuatu, ibu tahu, kamu cerita aja. Ibu gak bakal kasih tahu orang-orang juga tentang ini. Ibu juga gak bakal ngadu domba kamu sama Putri, enggak. Ibu akan cari titik tengahnya aja ceritanya. Gimana ya? Jadi tuh orang tua saya sama orang tua Putri tuh temenan, korelasi jadi korelasi apa sih? Punya hubungan bisnis lah, punya hubungan bisnis. Terus tuh saya nggak suka aja tuh si Putri itu apa ya, nggak ada domba saya sama orang tua saya sih Bu. Kan kami kan pernah satu SD kan, pernah sekelas sampai apa ya, 3 kali atau 4 kali gitu. Iya, akhirnya gitu. Tapi berarti kalian dulu sempat dekat waktu SD, sempat temenan. Kita temenannya karena orang tua dia nyuruh saya temenan sama dia, jadi saya temenan. Saat kalian SD itu dia pernah bikin kamu merasa marah atau
ada hal yang bikin kamu kesel, cuma dulu kamu nggak bisa ngapa-ngapain, terus sekarang kamu merasa kamu udah ada power, jadi kayak ya gimana gitu atau gimana, cerita aja, feel free sama ibu. Saya sih sekarang ngelakuin hal ini ke Putri karena apa ya? Karena dulu dia pernah ngelakuin hal yang sama-sama saya gimana dong? Waktu SD, sampai orang tua saya juga nggak percaya sih sama saya sama ibu Putri. Kenapa emang dia nggak sendiri? Nggak tahu ya bu ya. Mulai dari apa sih, manipulasi anak kelas 1 SD gitu. Terus cerita-cerita ke orang tua saya yang nggak benar gitu. I mean kan dulu kan waktu SD kan saya kan sama orang tua mereka kan, orang tua saya sama orang tua mereka kan penyambungan gitu kan, bisnis kan. Terus kan sering ngadain pertemuan gitu ya kan. Terus karena tahu gitu kalau kita satu sekolah, ya udah tuh kita disuruh temenan. Ya udah, it's fine, aku temenan sama dia gitu. And then pas semester berikutnya naik kelas, ternyata kami sekelas gitu. Awalnya ya udah Putri kayak nempel sama saya mulu, kayak mau ke kantin bareng, mau olahraga ganti baju bareng. Oke, it's fine, dia nempel mulu, aku nggak apa-apa kok gitu kan. Terus tiba-tiba kan saya kan punya banyak temen ya, temen saya tuh banyak kan di kelas itu. Terus si Putri pernah bilang gini, kamu jangan main sama si itu deh, jangan main sama si itu gitu. Mereka tuh perilakunya buruk gitu sama aku. Saya kira nggak suka kan, yaudah saya dingin, saya tuh dingin aja karena ya udahlah gitu kan, paling itu cuma curcolan dia aja gitu. Oke. Terus beberapa hari setelah itu akhirnya Putri tiba-tiba dia pakai saya make up bu, saya nggak suka make up kan. Saya waktu dulu tuh bener-bener benci banget sama make up, tiba-tiba dia make upin saya bener-bener kayak baik banget. Terus dia pamerin ke anak-anak kelas. Oh, kamu gak senang dengan yang dia pernah kamu, make up-nya mungkin lebih ke arah buat lucu-lucu. Iya, buat orang-orang. Dan setelah itu ya teman-teman sekelas saya juga pada ngolok-ngolok bu. Terus udah tuh 2 kali saya kan, kami kan sekelas sekitar kelas 2 atau 3 gitu, pokoknya misalkan intinya 2 gitu ya. Terus saya ngalamin itu udah tuh 2 pas kelas 2 itu dari semester 1 sampai semester 2 tuh gitu terus. Terus udah tuh akhirnya semester 3 saya pikir kehidupan sekolah saya waktu SD tuh udah mulai tenang kan ya. Jadi udah tuh saya mulai membangun pertemanan lagi sama anak yang baru, karena dari anak-anak kelas yang kemarin itu udah nggak sekelas lagi gitu kan. Terus ya udah, terus tiba-tiba dia masuk ke kelas saya nggak tahu kenapa, padahal tadi itu intinya tuh dia nggak masuk kelas saya. Terus tiba-tiba dia masuk, maksudnya tiba-tiba dia kayak pindahan dari anggota kelas jadi anggota kelas aku. Terus ya saya difitnah bu, kayak padahal saya mampu gitu loh, kayak dia mamerin tempat pensilnya dia, terus hilang tiba-tiba di tas saya, padahal saya nggak pernah. Seandainya saya mau, pasti saya minta kok, saya bisa beli sendiri kok pakai uang jajan saya, uang jajan saya kan cukup. Terus akhirnya ya udah saya dingin. Terus akhirnya ada beberapa teman yang masih teman sama saya, tapi selebihnya ya ngolok-ngolok lagi, bilang saya pencuri lah, inilah itulah. Terus akhirnya pas pertemuan keluarga saya sama keluarga si Putri, itu Putrinya ngadu ke orang tua saya. Dan akhirnya saya kena hukuman lah bu. Rambut saya yang panjang waktu itu, yang cantik banget, yang saya benar-benar sayangin banget, itu dipotong sama orang tua saya sebagai hukuman sampai segini loh, benar-benar segini. Ya,
pas saya potong rambut segini itu potong rambut saya malu tuh Bu. Akhirnya saya memutuskan untuk 1 hari saya izin sekolah karena sakit. Besokannya orang tua saya mulai, kamu masuk sekolah, sama mau jadi apa kamu? Udah, saya masuk sekolah lah. Terus ketawain sama anak satu kelas. Akhirnya teman-teman saya juga kasih gigi sama saya yang dulu kenal sama saya, bilang saya cewek jadi-jadian lah, cewek apaan lah. Dan itu makin diperburuk sama omongan si Putri. Itu udah selama sekitar 4 kali, kan kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 juga, tapi itu cuma semester 1 doang. Karena setelah itu semester 1 itu selesai, si Putrinya pindah. Jadi saya mau, kita main aja, dia ngerasain apa yang saya rasain dulu gitu. Jadi ini tuh merupakan apa ya yang bilang respon kamu yang dulu sebenarnya, cuma dulu kamu nggak bisa ngelakuin itu, dan sekarang kamu bisa dan kamu ingin dia merasakan hal yang sama. Iya, itu dampak dari rasa cemas kamu sebenarnya, dari tekanan, dari ibaratnya bisa bilang dendam di kamu yang dulu tuh dibalasnya sekarang gitu kan. Paham kamu gitu. Dan mungkin kalau pada situ kan SD, waktu SMP kamu nggak ada masalah apa-apa kan? Nggak, maksudnya nggak ada kasus-kasus seperti itu, tidak ada. Oke, ibu udah dengar penjelasan nih dari kamu sama dari Putri. Kalau Putri tadi nggak cerita tentang itu, Putri cuma cerita ke ibu katanya udah berapa ya? Dibilang seminggu ini dia 3 kali merasa dibully katanya karena dijadiin bahan jokes gitu. Ya. Ibu tanya-tanya lagi, pokoknya ya sama. Ada pihak A, pihak B, semua ngerasa sama-sama saya yang salah tuh lawan bicaranya gitu kan. Nah ibu baru tahu kalau ternyata kamu dulu pernah temenan sama dia. Nanti ibu bakal panggil Putri lagi buat konfirmasi, tapi ibu gak akan bilang cerita versi kamu enggak. Nah ini kamu kemarin tuh ibu sempat mau panggil orang tua kamu, cuma sebelum ibu panggil orang tua kamu, makanya ibu panggil kamu dulu nih. Jadi pengennya sih jangan sampai orang tua tahu dulu, karena kan ibu kurang tahu juga personality orang tua itu gimana, cara ngadepin anak. Takutnya yang waktu SD kamu tuh keulang lagi kan, kesana kamu masalah dihakimin sendiri kan, gak dengerin omongan kamu, gak bisa sama kamu, saya sama Putri ya. Ibu nggak mau kayak gitu, jadi makanya ibu pengennya kelarin, udah yang berkonflik siapa nih, Putri sama kamu, ya udah kalian berdua ibu kasih apa ya, ruang untuk melimpahkan sebenarnya kenapa sih gitu kan. Oke, jadi kalau ibu tanya misal kamu bakal ngelakuin ini lagi gitu, Tergantung sih Bu. Saya jujur ya, saya tuh pas dia bilang sini saya gak ada niatan mau ngelakuin hal yang sama seperti yang dia lakuin sama saya loh. Tapi dengan cara dia mengolok-olok saya pas janji karaoke sama Gila sama Elsa gitu, saya memutuskan untuk gitu Bu. Saya udah meledak-ledak banget Bu, emosi saya yang dari SD belum saya ledakin gitu. Akhirnya saya mutusin buat ini anak harus tahu nih rasanya jadi saya dulu gimana. Kok bisa dia ngasih olokan ke teman-teman yang udah lama banget saya kenal dari SMP, siang sama Gila itu. Berarti kamu tadi kan ibu tanya kamu bakal ngelakuin apa enggak, itu berarti balik lagi ke Putrinya. Kalau Putrinya nggak kayak gitu kamu nggak mulai. Iya. Kayak nanti jadi ibu akan panggil Putri buat mediasi lagi, ibu pengen ngulik lebih dalam, ibu pengen dia cerita bener-bener ini kan versi kamu nih, terus nanti dia cerita versi dianya, atau mungkin ada cerita lagi yang belum kamu ceritain ke ibu, tapi sebenarnya udah kalian udah ibu kamu udah cerita semua belum ini ke ibu? Udah, that's enough. Serius. Oke, ibu saya kamu nanti ibu
ngobrol lagi juga sama Putri, baru ibu tentuin nih gimana sih enaknya. Kalau ibu sih pengennya kalau nanti misalnya dari pihak Putri akhirnya dia sudah cerita juga dan ceritanya sama, ibu pengennya kalian, karena kalian sebenarnya bisa dibilang temenan juga kan, jadi ibu pengennya ya paling nggak ada lah DO nggak ada, skor sudah besar lah kayak gitu. Pengennya ibu bener-bener yang kalau itu kan cuma ngasih efek jerah, ibu pengennya carilah alternatif lain. Entah kalian kalau bisa berarti fine aja kan, kamu SMP tanpa dia tuh fine aja kan. Iya. Berarti ini karena kalian pas banget kalian menyatu, bentrok ya. Iya. Oke. Makasih Sylvia ya udah mau terbuka sama ibu. Lain kali misalnya kalau ada apa-apa, udah ceritain sama ibu. Ibu nggak galak, ibu terima semua limpahan emosi anak murid ibu semuanya. Ibu nggak ngeli juga, ibu nggak mihak yang salah Sylvia bikin si Putri nangis berarti yang salah Sylvia enggak. Ibu selalu pengennya dengar tuh dari dua-duanya, baru nanti kita cari masalah di mana sih, kita perbaiki, bukan saatnya menyalahkan, kita perbaiki aja gitu ya. Terima kasih nih, ini udah jam 10 nih, udah selesai istirahatnya. Kamu udah mau masuk jam 2 ke kelas ya? Aduh Bu, sebenarnya saya bisa ngakhirin ini dengan cara si Putri harus pindah sekolah atau nggak dia pindah kelas, kita kan sih Bu. Iya, nanti itu ibu pertimbangkan lagi setelah ibu dapat penjelasan dari Putri ya. Kalau memang memungkinkan untuk pindah kelas, ibu akan usahakan, karena buat jangka panjang juga kalian baru kelas 2 masih ada 1 tahun lagi. Jadi ya kelas 3 juga perlu konsentrasi kan. Jadi ibu pengennya sih nggak ada masalah apa yang bikin kamu fokus belajar terpecah gitu. Tapi kalau untuk pindah sekolah, ibu rasa agak sulit. Tapi nanti kita lihat lagi berdasarkan penjelasan Putri gitu ya. Iya. Nanti ibu kabarin kalau ada atau perlu kita ngobrol lagi, nanti ibu nantilah setelah ibu ngobrol sama Putri, nanti kita ngobrol lagi. Oke. Kasih Sylvia untuk penjelasannya ya. Iya. Kasih juga Bu. Ya. So guys, that's our video for penyelesaian kasus pembulian dengan pendekatan psikoanalisis. So yeah, thanks for watching and see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.